Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 195. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu sarat tanwiru wasalat ta'biru. Nur ahli hikmah atau ahli ma'rifat selalu mendahului perkataan mereka. Karena itu, di mana telah mendapat penerangan dari nur itu, sampailah kalimat yang dikatakan oleh mereka itu. Orang yang yakin kepada Allah, nurnya, cahayanya, auranya, vibrasinya, energinya selalu mendahului perkataan mereka, karena di mana telah mendapatkan penerangan dari nur itu, sampailah kalimat yang dikatakan oleh mereka. Sederhananya begini, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kata-kata yang bertenaganya. Seperti kita duduk begini, kita ini sesungguhnya saling mengeluarkan energi. Memang begitu. Manusia apalagi makhluk energi yang lebih besar. Kita saling bertukar energi. Nah, energi terbesar, vibrasi positif terbesar adalah orang yang hatinya selalu tersambung kepada Allah. Kenapa sih orang yang yakin kepada Allah itu begitu kuat? Orang yang yakin kepada Allah itu adalah orang yang paling sulit lupa kepada Allah. Jadi kualitas keyakinan seseorang kepada Allah itu di antara alat ukurnya adalah rapatnya zikrullahnya. Jadi orang yang yakin kepada Allah itu lihat apapun jadi ingat ke Allah, mendengar apapun jadi ingat ke Allah, merasakan apapun jadi ingat ke Allah, ingin apapun ingat ke Allah, cemas takut apapun ke Allah, Allah saja terus. Karena apa? Karena dia yakin semua yang dia lihat adalah ciptaan Allah, semua yang dia dengar adalah juga makhluk ciptaan Allah. Keinginan dia juga, apa yang dia inginkan ada dalam kekuasaan Allah, yang dia cemaskan ada dalam genggaman Allah. Nah, semakin dia ingat kepada Allah, fadkuruni adzkurkum. Allah juga mengingat dia secara spesial. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah itu nyambung saja hatinya tuh kepada Allah. Dan vibrasi orang yang zikrullah itu kuat. Diamnya, gerak-geriknya, bicaranya, itu mengeluarkan energi. Handphone saja disimpan dia mengeluarkan energi. Benda mati saja bisa mengeluarkan energi. Sebetulnya batu, dinding juga mengeluarkan energi. Kenapa di masjid kita lebih tenang? Karena energi positifnya banyak. Banyak yang sujud, banyak yang sholat, banyak yang ngaji, banyak yang doa. Ini semua bahan bangunan ini juga ciptaan Allah yang bisa menyerap dan memancarkan energi. Kenapa ada tempat yang angker? Mungkin banyak energi negatifnya di sana. Nah, apalagi manusia, makhluk paling mulia yang Allah ciptakan. Tapi kalau manusianya jarang ingat ke Allah, apalagi ahli maksiat, itu energinya negatif, nauzubillah. Makanya kalau kita jumpa dengan orang yang jauh dari Allah, bahkan mengingkari Allah, beda auranya tuh. Betul? Nah, semakin orang yakin kepada Allah, sebelum dia bicara,
pasti dia minta tolong kepada Allah. Karena dia tahu tidak mungkin, punten ya, tidak mungkin bisa bicara dengan baik kecuali dituntun oleh Allah. Sebelum bicara, niatnya lillahi ta'ala. Sebelum bicara, minta tolong kepada Allah. Ketika dia bicara, senantiasa hati-hati, takut Allah tidak suka kepada perkataannya. Ketika selesai bicara, dia minta ampun kepada Allah, takut niatnya salah, perkataannya salah, nadanya salah. Jadi nyambung kepada Allah dari awal dan akhir, dan Allah pasti tahu. Sehingga tidak usah heran orang-orang yang yakin kepada Allah atau ahlul yakin ini, vibrasinya itu mendahului kata-katanya. Pernah tidak kita jumpa dengan orang yang sebelum bicara saja sudah ada efeknya pada diri kita? Bahkan hanya dengan gerakan saja. Dulu ada seorang ulama yang pegang buku. Itu langsung yang melihat itu rajin membaca. Kenapa? Karena memang keikhlasannya, takutnya kepada Allah, zikrullahnya, ketaatannya, kesungguhannya menjaga diri dari apa yang tidak Allah sukai, membuat Allah memberikan karunia besar, yaitu nur, cahaya yang tidak kelihatan oleh mata tapi terasa oleh para hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 1400 tahun lebih, dikubur di Madinah ribuan kilometer dari tanah air kita. Tapi sampai sekarang kekuatan energi yang menggugah syariatnya ya, dan menggerakkan kita untuk mau taat, mau sholat, mau tahajud, mau berjuang, terus saja berlimpah-limpah. Nah sebetulnya inilah yang harus kita miliki. Secara fisik kita makin tua ini makin lemah nih. Tapi kalau makin tua, makin taat, makin jauh dari maksiat, makin bersih hatinya, maka walaupun tubuh kita makin lemah, seperti Syekh Ahmad Yasin, pimpinan Hamas di Palestina, tidak bisa lihat, lumpuh, tapi bisa menggerakkan dan membuat gentar musuhnya. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita miliki, yaitu kekuatan ruhiyah. Sehingga kata-kata itu bertenaga. Bahkan diamnya juga bertenaga. Punya daya gugah, daya ubah. Masya Allah.